di Miramar kali ini dan pengen dimaksimalkan sebisa mungkin. So, tanpa berlama-lama kita bakal langsung menuju ke Miramar kita yang kedua dan terakhir untuk day pertama. Ya, apalagi untuk Bigetron Red Alliance, mereka masih memiliki PR yang cukup banyak dan dari segi garis pesawatnya sangat-sangat diuntungkan pemain-pemain dari Bigetron karena kita tahu bersama mereka turun di arah Puerto Paraiso dan ya itu dia mereka bisa setidaknya untuk mendapatkan waktu looting yang lebih cepat daripada lawan-lawannya. Betul, dia bakal menghematkan waktu, tinggal berharap nih zona ke arah mereka atau bahkan nggak terlalu jauh dari mereka supaya bisa maksimalkan kembali waktu rotasi mereka. Evoster mulai terpantau menuju ke arah Impala kali ini, di mana harusnya dari GD turun di arah Valle del Mar atau pinggir-pinggiran El Pozo kalau memang tidak ada NFT. NFT yang gue galau nih, ke El Azhar atau ke El Pozo mereka pinggirannya. Ya, memiliki dua pilihan pastinya, banyak pilihan yang akan coba diambil dan tadi kita juga sudah melihat di mana El Pozo ada fight yang terjadi saat menuju ke Miramar yang pertama, namun kita juga melihat top 5 eliminator atau elimination di Miramar. 20 elimination didapatkan oleh seorang Tony K, ada Foke juga 20, lalu Red Face 19, lalu ada Logan di sana, sementara itu ada Kid juga. Kita melihat ada 2 nama baru atau 3 nama baru, ada Foke, Logan dan juga Kid. Red Face dan juga Tony K masih sangat konsisten menjadi top 5 di Erangel dan juga top 5 di Miramar. Betul, tapi terlihat juga dari Tony K ya, bisa dibilang mungkin mayoritas eliminasi yang dia peroleh itu ketika di Super Weekend. Karena memang Face Clan benar-benar gacor banget sih Super Weekend terakhir ya. Mainnya rapi banget, mainnya luar biasa banget dan Tony K sering menjadi player sedang ya aim star mereka ketika masuk ke momen terakhir. Ya karena kita tahu bersama Face Clan di Super Weekend yang pertama nggak terlalu maksimal, bahkan sangat jauh sekali performanya seperti di yang kita tahu Face Clan seperti apa standarnya gitu. Tapi mereka membalikan hal tersebut di Super Weekend yang kedua dan ternyata El Pozo nggak cuma 1, nggak cuma 2, ada 3 kalau nggak salah. Betul, ada BN, ada juga YG dan satu tim lainnya di bagian luar Onyx, di luar area El Pozo-nya dan kita bakal lihat ada pertempuran kembali di area dari El Pozo. Kalau game sebelumnya itu ada DX dan juga Geek, sekarang ada YG dan juga BN. Ya ini nampaknya arena pertempuran yang selalu berbeda-beda ya. Tim-tim yang fight di area sini menjadi area pertempuran yang sangat menarik sekali karena berasal dari 3 negara yang berbeda. Tim yang berada di area El Pozo. Betul, dan Geek baru keluar dari area El Pozo. Game kali ini bertemu kembali dengan satu lawan lainnya. Teman senegaranya ada Varivals yang turun juga di area Graveyard dan juga Junkyard. Ya kan kita lihat ternyata Api berdekatan sekali dengan seorang QB. 1 melawan 1 keadaannya, tapi Reed juga sedang berada di area atas bisa untuk melakukan backup ke arah Api saat fightnya terjadi di area bawah sini. Saat fightnya terjadi pastinya di area luar, kalau di area compound nggak bisa di backup juga. Iya, dari Api tampaknya juga mulai mendekat ke arah seorang QB. Gue gak tahu nih apakah dari kedua player ini sudah saling sadar. Ya sudah saling sadar kali ini. Api pun mendengar ada step dari seorang QB. Sudah mulai berhati-hati, mulai memantau pergerakan dari seorang QB. Dia sudah menyiapkan kali ini rambonya. QB masuk ke area rumah. Tertembak sedikit peluru panas dan membuat QB setengah health kali ini. Dan akan disambut oleh Api yang keluar dari pertahanannya, spray down. Dan mendapatkan QB dalam posisi yang kaget. Ya, terkaget, terheran-heran pastinya seorang QB. Dia sadar kalau ada orang, tapi dia sadar pemain tersebut adalah Reed yang berada di area atas. Ternyata Api lebih dekat jaraknya dengan seorang QB dan langsung dipulangkan satu pemain dari Geek Fam. Kita melihat untuk kedua kalinya Geek Fam bermain dari early game dengan 3 pemainnya. Karena di match pertama mereka juga melakukan atau mengalami hal yang sama. Betul, di pick off di awal-awal. Ya. Sekarang kembali mengalami hal yang sama dan tentu ini bukan menjadi early game yang ideal bagi tim Geek Fam. Mengingat mereka sekarang memulai dengan kondisi yang udah terpukul di awal-awal, tapi kita bakal bergeser kali menuju ke area El Pozo di mana dari BN bakal fight dengan tim YG. BN tampak pede banget langsung masuk ke area compound ataupun apartemen dari tim YG. Tamio sudah tepat di depan mereka. 2-on-1 situation, apakah Tamio bisa menumbangkan player dari BN atau akankah Tamio hanya meng-HBD tim BN kali ini? Ya karena sudah sangat dekat, tapi pemain-pemain dari BN juga sudah bersiap tadi dengan senjata-senjatanya DMR yang dimaksimalkan oleh kedua belah pihak dan terlihat tadi dari TPP-nya tidak langsung ditembak dengan UMP-nya tapi ditahan terlebih dahulu. Akan maju kali ini pemain-pemain dari BN datang ke area depan, tembakan juga dilakukan tapi hanya 1 peluru yang masuk, sayang sekali kehilangan momentum. Tapi kita melihat juga pemain-pemain dari YG langsung menuju ke arah lain menggunakan mode FPP kali ini. Spray juga dilakukan, meledak di sana 1 buah bensin, namun kita berpindah kembali ke arah yang lain. Jumpsuit dilakukan tapi tertutup pintu yang berada di area tersebut. Betul, kita bakal lihat dari seorang Kapol bakal maju ke belakang juga tapi menutup angle-nya. Tamio masih mencari juga lawan di mana dari Sunoas masih bertahan, belum ada covering fire lagi yang dilontarkan oleh tim BN ke arah temannya. Wah, one sec hampir tertumbangkan dari fire yang dilontarkan dari cukup jauh, tapi DX mendengar ada fight yang terjadi, mungkin akan mendekat juga kali ini. Sunoas spray down ke arah rumah, belum menemukan target secara utuh, hanya mencicil nyawa dari seorang Lord.
Kita melihat juga ternyata Sunos ketahuan posisinya di mana dan kita berpindah ke arah yang lain. Pemain-pemain dari YG mendapatkan momentumnya untuk memulangkan pemain-pemain dari BN karena sudah mulai tersungkur satu persatu. Silence berada juga di area atas, namun BN Sunos langsung dipulangkan. Elimination kembali didapatkan oleh pemain-pemain YG. AK mencari di mana posisi dari Silence yang ternyata kali ini berada di area rumah bata. Betul, tapi gue cukup kaget nih dari tim DX dan juga dari tim Onyx nggak join the fight. Ya, Karena ini bener-bener nok-nokan dari tadi loh. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah momentum bisa untuk dilakukan elimination, namun kita melihat juga fight kembali terjadi, spray kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari YG tanpa ampun mereka untuk memulangkan Baunam United. Yap, dari Baunam langsung kehilangan kali ini cukup banyak member mereka, tinggal White Cat seorang diri bertahan di bagian apartemen. Tapi White Cat dengan kondisi seperti ini gue rasa dia nggak mau terlalu banyak fight juga. Dia mau lebih pasif, coba mengamankan posisinya, tapi dari DX dengan begitu banyaknya knock yang terjadi. Dengan begitu banyak player di pelanggan Kara Lobby. Harusnya DX mulai ngedeket sih. Coba untuk ngambil keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. BN, kita tahu bersama mereka sudah membuang-buang kesempatan saat mereka bermain di Super Weekend. Karena Super Weekend mereka di Super Weekend yang kedua tidak terlalu maksimal. Bahkan kita juga sempat melihat BN sangat kesulitan sekali saat di hari yang pertama Super Weekend yang kedua. Pastinya mereka tidak boleh membuang-buang kesempatan selanjutnya untuk bisa kembali berlaga di Super Weekend yang ketiga. Tapi keadaannya sulit untuk mereka, keadaannya sulit untuk Baunam United. Karena White Cat sendirian saja hanya berlari-lari tanpa mengetahui di mana adanya vehicle. Karena kita melihat belum ketemu sama vehicle kayaknya tadi satu pemain dari Baunam United. Iya, tapi dari Baunam bener sih kata Lusans. Dia minggu pertama dapetin 110 poin. Ya. Minggu kedua hanya dapetin 40 poin sekian kalau nggak salah ya. 50 poin, 50 poinan deh. Dan menurut gue itu jauh banget performa mereka. Minggu pertama itu kalau nggak salah top 5. Minggu kedua malah jatuh ke halaman kedua di Super Weekend-nya. Dan ya itu dia minggu ketiga sekarang dia punya PR yang cukup berat. Harus ngejar poin kembali atau enggak dia bakal dikejar oleh tim-tim yang di bawahnya yang lolos. Ya, dengan adanya tim yang tidak maksimal di Super Weekend yang kedua itu juga membuka peluang untuk tim-tim seperti Genesis Dogma yang tidak bermain di Super Weekend yang kedua bisa ngegas lagi di Super Weekend yang ketiga kalau mereka lolos dan bisa membalap atau bisa menyalip posisi dari Baunam United. Betul, tapi ya kita bakal lihat juga dari tim-tim yang sedang bertanding. Tampaknya di awal permainan kali ini cukup banyak player di pelanggan Kara Lobby, terutama juga dari area-area El Pozo. Geekfam pun kehilangan satu member mereka, berpindah dari El Pozo, pindah ke posisi yang lain, masih ketemu lawan juga. Untungnya hanya satu player yang pick off dan 3 player yang masih bertahan juga hingga sekarang sudah mengambil beberapa high ground dekat dengan area rumah-rumah kecil di bawah dan bisa ngebuka vision dengan cukup luas. Dan lihat, Geekfam masih memiliki kartu as mereka yaitu Damrut yang tadi kita melihat juga sudah mendapatkan sebuah mini kali 4. Dari sisi lain kita melihat Korpai memang sebagai scouter dari Face Clan. Dan kita melihat tugas yang dibebankan ke arah Korpai nampaknya sejauh ini masih sukses dia lakukan karena berulang kali dia bisa membuka jalur dari rekan-rekannya. Ya, dan itu dia tugas seorang scouter gitu. Orang scouter itu pasti tugasnya adalah ibaratnya membuka jalan dan mengamankan posisi dari teman-temannya agar bisa ke next step dengan selamat. Dan ya resikonya adalah dia tumbang. Betul. Minimal ya tumbangnya dengan kasih informasi. Jangan kesini bro, ada orang. Ya itu yang paling minimal ya. Dia bisa mendapatkan sebuah info tersebut walaupun mengorbankan dirinya. Tapi yang kita lihat dari Korpai jarang banget dia ditumbangkan oleh lawan-lawannya. Ya, itu balik lagi sih. Itu pengalaman dari seorang scouter. Angle-angle yang dia gunakan, cara dia ngebuka visionnya seperti apa, limit-limit dari dia menggunakan kendaraan sampai mana, itu kan balik lagi ke pengalaman. Ya. Kita kasih tahu teorinya juga susah untuk diaplikasikan secara langsung. Karena hanya scouter yang tahu, kalau gue ke kompon ini, gue harus ngambil angle mana nih yang bisa ngelihat ke semuanya tanpa gue tembak dengan bebas. Ya. Kalau gue lewat, mau gue berhenti, mau gue putar balik atau mau gue lewatin ya komponnya buat cari informasi. Ya, itu adalah sesuatu yang memang lagi-lagi pengalaman yang berbicara, apalagi kalau kita berdiskusi di sini tentang seorang Korpai yang memang pengalamannya sangat banyak sekali. Dia juga sempat bermain di PMGC bersama PW88, namun kita lihat juga AK melakukan tembakan tadi. Ada sebuah bagi yang ngepot juga dari pemain-pemain Exis Red One dan membuat Exis Red One kita melihat setidaknya akan coba melakukan fight bersama dengan AK. Betul, dari AK lagi nembak, disamperin juga kali ini Exis. Tampaknya dengan 3 member mereka bakal langsung maju ke arah rumah yang dijaga oleh AK. Keasikan nembak mobil lewat, akhirnya dari Exis capek tembakin. Ya, oh Anda ingin nembakin saya tembak balik. Itu dia yang terjadi di area ini. Exis Red One memulangkan
satu pemain tadi dari YG yaitu akan namun dari sisi lain ternyata Geek Fam akan coba diincar, akan coba dicari, akan coba diburu oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Lyzek melakukan tembakan demi tembakan ke arah Demrut yang sudah low HP-nya dan kali ini kita melihat juga ternyata ban dari bagi seorang Lyzek pecah dua-duanya. Betul, tapi dari Demrut juga ban Udah belakangnya nggak jalan. juga pecah, dipaksa jalannya itu dia. Ya, Paksa dan kita berpindah juga ke arah yang lain dari seorang Kid melakukan tembakan-tembakan dengan M249 Kid yang memang kita melihat saat bermain di PMPLCA selalu menggunakan senjata-senjata dengan peluru banyak M249, DP. lalu DP dan juga kita melihat MG3 kalau didapatkan oleh tim Secret juga selalu diberikan kepada Kid. Betul, mungkin dia spesialis untuk ini ya, menembak dan juga nge-cover dengan peluru yang banyak. Karena terlihat beberapa kali dia dikasih senjata tersebut dan sekarang cukup efektif menumbangkan satu player dari tim Onyx. Bahkan masih bisa dipegang kali ini oleh seorang Sky Only. Ya, GZ masih selamat dia karena timing tadi sangat tepat seorang Sky Only, tapi ini udah nggak bisa geser lagi. Kalau geser sedikit saja pasti tidak selamat, tidak bisa di revive dan kita melihat ternyata granat demi granat yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Secret pun tidak bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Onyx. Betul, kita bakal kill juga dari tim TS tampaknya pelan-pelan coba nyari celah dalam pertahanan lawan. Dilempar smoke-nya, mundur sedikit dan sekarang bermain lebih defensif. Dan terlihat juga kan dari tim Onyx sedang melakukan reset terhadap GZ yang sudah dari 5. Nah ini dari ke-16 tim masih utuh semua, tapi dengan kondisi dari BN sudah hilang 3, YG hilang 1, dari Geek hilang 1, membuat tim-tim ini mendapatkan kesulitan ya, tantangan di awal permainan. Ya, sebuah jegalan dialami oleh tim-tim tersebut yang sudah didiskusikan atau sudah dibahas oleh Bang Flo tadi. Kita juga berpindah ke arah seorang Frankie, pemain yang tadi di match yang pertama bermain dengan sangat-sangat baik sekali, bermain dengan sangat apik sekali dengan DP kali 4-nya. Kita berpindah lagi ke seorang kacang susu dari Axis Red Ones yang ternyata sudah mendapatkan sebuah high ground. Lagi-lagi high ground menjadi primadona, menjadi incaran dari semua tim. Namun kita melihat juga Korpai tadi M249 digunakan. Vintores juga bersiap di arah lain karena pemain-pemain dari Fast Clan memiliki jarak kali ini walaupun masih dekat jaraknya antara Korpai dan juga seorang Vintores. Menguasai sebuah gudang juga. Tembakan demi tembakan nampaknya kali ini ngetes aim kayaknya ya. Iya, ngetes aim kali ini. Ngetes Giro. Ngetes Giro benar. Ngetes Giro. Tapi sebenarnya kita lihat ada yang nggak ngetes tapi yakin nembak itu Lamborghini yang tadi sempat nembak juga ke arah tim Onyx. Hampir menumbangkan lawannya tapi lagi-lagi hanya mencicil nyawa dari lawannya. Kacang susu membuka vision ke arah depan, dia denger Lamborghini nembak. Tapi dengan posisi dia tentu tugasnya bukan numbangin lawan tapi kasih informasi kepada teman-temannya. Sedangkan dari EVOS Lyzek terkena peluru-peluru panas langsung harus ngepron menggunakan angle yang aman tapi terlalu terbuka juga dari sisi seorang Datcon. Covering fire sudah datang juga dari Microboy tapi Lyzek dalam posisi knockout harus disamperin dan diselamatkan kalau pengen ada 4 player lengkap untuk tim EVOS. Ya, harus segera ada tim rescue yang dikirimkan untuk menyelamatkan seorang Lyzek. Yang memang saat ini harusnya dengan angle tersebut tidak bisa di-elimination atau tidak bisa di-confirm eliminationnya maksud saya oleh pemain-pemain Eagle. Dari sisi lain juga KF bersiap untuk melakukan tembakan, melakukan sebuah backup ke arah Lyzek dan juga Microboy yang kali ini dikirim untuk melakukan revive ke arah seorang Lyzek. Iya, dari Microboy sudah lempar smoke juga, tapi sembari dia pengen majuin ke arah Lyzek, dia juga harus menjaga badannya sendiri karena di bawah dia cukup banyak tim yang sudah mengincar seorang Microboy. Tapi KF dapetin Namshin, kita bakal pindah kali ini fight juga antara DX dan juga Onyx. Dimana Onyx kan ini bakal langsung diincar oleh tim yang lagi lapar-lapar ya kan point. Dari GZ spray down, flick ke arah kanan, dapetin Lamborghini dan covering fire. Belum datang juga dari seorang Rabis yang terus berdiam diri di belakang pintu. Ya, Rabis nampaknya sedang melakukan healing terlebih dahulu. Dari sisi lain kita melihat juga kali ini fightnya sudah mulai pecah sangat dekat sekali dengan AKM yang mendapatkan satu pemain lagi. Pemain-pemain dari Xavier yang tiba-tiba melakukan gerbek tapi mereka gagal untuk melakukan gerbek ke area ini karena sudah dipulangkan seluruhnya. Xavier rata dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya dari Xavier tadi nggak bisa berkutik menghadapin tim Onyx, bahkan knock aja nggak dapet dari mereka ya. Dan mungkin terlalu barbar, satu sisi mereka nabraknya, tapi lain sisi juga Onyx membuktikan bahwa defense mereka kuat. Ya, kita melihat tadi dari pemain-pemain Xavier, mereka belum mendapatkan sebuah informasi yang valid di mana pemain-pemain dari Onyx, tapi tiba-tiba masuk satu pemainnya mendapatkan knock oleh Onyx dan itu menjadikan momentum Onyx bisa memulangkan pemain-pemain dari Xavier. Iya, tapi kalau kita perhatikan sekarang tampaknya dari BTR juga mulai fight di mana Ryzen men-knock player dari tim APG. Tapi di knock balik kali ini ditradingkan oleh tim APG juga. Sedangkan dari EVOS sudah menyelamatkan Lyzek, sudah masuk ke arah compound juga. Dan EVOS utuh dengan 4 player mereka. Ya, masih utuh kali ini sebuah penyelamatan yang berhasil dilakukan karena tadi Namshin pun knockdown. Kita melihat ternyata fight jarak jauh antara pemain-pemain Bigetron Red Alliance dan juga APG. Kita melihat kali ini yang sedang
Di revive dari APG pun harusnya berhasil, tapi close combat juga terjadi. Wildcat, satu pemain terakhir dari Baonam United akan coba dicari oleh pemain-pemain dari YG. Lord dan juga Tamio. Tamio sangat low HP-nya, sudah tidak berusaha untuk melakukan healing lagi harusnya, dan itu dia knockdown ke arah tanah. Tapi Baonam United pun dipulangkan, harusnya Tamio masih bisa di revive juga. Iya, tapi dari tim YG harus mempertimbangkan juga jarak rotasi mereka. Zona masih berjarak kurang lebih 300 meter dan mereka sudah menebkan zona yang ketiga. Bukan zona yang lu pengen TB terlalu lama, apalagi kalau nutup zona keempat, itu udah lumayan sakit. Ya, pastinya sangat sakit sekali, apalagi ini adalah Miramar. Kita melihat juga dari area EVOS yang tadi bisa meretake pemain-pemain dari Eagle Esport yang nampaknya dipukul mundur ya. Ya, dipukul mundur tapi dari EVOS. Dengan mereka sudah berhasil nyelamatin Lazerk ya, mereka masih punya 4 player mereka. Bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama juga di area ini, tapi mereka langsung mulai mengincar next step mereka di mana Microboy sudah buka jalan ke arah atas high ground. Sedangkan pindah balik kita ke arah Monte, di mana dari tim Onyx sudah menyebar juga ke 3 titik yang berbeda berhadapan dengan tim Infinity. Dan di area Cumecara pun, pinggir circle yang kurang lebih dekatan dengan area Monte, ada akses dan juga APG. Ya, kita juga melihat dari arah drone-nya ini dia, pemain-pemain dari EVOS yang terus akan coba melakukan pergerakan Liquid. Sudah cukup nyaman dia berada di dalam sebuah compound, namun mengendarai sebuah bagi juga tadi terspot di sana Liquid dari Bigetron Red Alliance, karena memang pemain-pemain dari EVOS dan juga Bigetron memiliki PR yang sama untuk masuk ke dalam circle dari area atau arah yang sama. Iya, tapi kalau kita lihat juga dari tim TS sudah main fight dengan tim 4 Rivals. Lagi-lagi kita bakal lihat pertempuran di antara tim-tim Malaysia kali ini, di mana dari tim 4 Rivals kali menjaga compound mereka harus berhadapan dengan satu tim yang tangguh juga, tim Secret. Tapi di lain sisi dari Laser kembali terkena bom dan knockout oleh Chopper. Ya, kita lihat kali ini lemparan granat cukup jauh dilemparkan menuju ke arah seorang Kid. Meledak di udara, tidak memberikan damage yang berarti ke arah 2 pemain dari tim Secret yang Parajin datang ke arah pemain-pemain dari 4 Rival. Namun Parajin dari sisi lain juga harus tersukur ke arah tanah kalau kita lihat. Ya, tampaknya kita bakal fight antara EVOS dan juga tim Dui. Cukup alot, knock demi knock mulai terjadi juga dan bahkan sudah ada player yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari lain sisi, YG Onyx juga mulai fight, 4 Rivals juga masih fight. Ini di semua sisi kayaknya udah fight deh. Ya, karena semuanya juga memiliki PR yang sama untuk masuk ke dalam circle-nya. Tapi menariknya BTR? adalah pemain-pemain dari tim Bigetron ternyata justru datang ke arah compound dari tim Secret. Saat tim Secret mengirimkan 2 pemainnya untuk datang ke 4 Rival, di area belakang mereka didatangi oleh Bigetron Red Alliance. Iya, dari tim BTR langsung menabrak ke arah rumah panjang. Liquid, Zuxi, tandem kali menghadapi tim TS yang sudah menjaga area compoundnya. Split ke angle yang berbeda, mengambil 2 bangunan yang berbeda, dan sekarang dari tim TS dengan sudahnya berkumpul semua player mereka akan coba untuk fight dengan tim BTR di dalam area compound. Tapi dari BTR sudah menyebar juga dan ada 2 player yang menjaga sisi belakang, memastikan tim TS nggak bisa keluar dari bangunan-bangunan yang mereka jaga. Ya, kita melihat juga dari tim Axis Red Ones yang nampaknya mencari informasi di manakah EVOS berada, karena EVOS sedang turun dari kendaraannya, sedang fight bersama dengan 2E atau Eagle Esport. Fight juga terjadi harusnya Axis dan juga Eagle Esport, karena Axis tiba-tiba nabrak ke arah compound dari pemain-pemain Eagle Esport. Parajin melamparkan sebuah granat terlebih dahulu mungkin ke arah pemain-pemain dari Axis yang tiba-tiba datang, namun kacang susu knockdown di sana akan coba dicari juga, tapi Chopper juga knockdown membuat pemain dari Eagle Esport tersisa satu saja, yaitu Parajin, dan akhirnya pun dipulangkan seluruhnya. Iya, tampaknya kita bakal lihat dari tim Axis langsung melibaskan area mereka, langsung dapetin juga beberapa poin eliminasi tambahan, tapi kanan kiri masih ada lawan juga yang terus menjaga mereka. Tapi dari BTR bakal fight dengan tim Secret, dimana kita bakal lihat satu player langsung ditumbangkan Ashoots dalam posisi yang tidak bisa bertempur lagi. TS tinggal menyisakan 3 member, tapi lihat lemparan Molotov yang begitu tepat lagi-lagi membakar seorang jumper, membuat keadaannya semakin beruntung bagi tim Bigetron kali ini. Ini dia fight yang kita tunggu-tunggu, derby Melayu yang terjadi. Pemain-pemain Bigetron Red Alliance mendapatkan sebuah momentum, akan coba mencari lagi knock selanjutnya karena close combat terjadi juga. Kid dengan M249-nya, ada jumpsuit juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Kid sangat low HP-nya dan itu dia tersukur ke arah tanah, akan coba dicari lagi pemain-pemain dari yang lainnya. Luxi berjibaku di arah dalam, pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance mendapatkan satu lagi. Fredo juga tersukur ke arah tanah, ada satu yang lainnya, tapi kita melihat juga backup yang cepat, dan itu dia pemain dari tim Secret dipulangkan seluruhnya. Derby Melayu yang dimenangkan oleh Bigetron Red Alliance. Yes, permainan sangat baik dari tim BTR, tapi perjuangan mereka belum selesai. Tadi sempat ada 2 knock juga yang dihasilkan dari lawan dari BTR, tapi belum ada follow up dari tim-tim sekitar. BTR, nice try banget, dapetin langsung 4 poin di awal-awal, masih selamat juga ke 4 player mereka, tinggal revive dan tinggal reset. Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, permainan yang barbar dari Bigetron Red Alliance mendapatkan elimination demi elimination, bahkan fight 4 lawan 4 pun mereka menangkan tadi melawan tim Malaysia yaitu tim Secret. Tapi Daebot juga harus berjibaku di area ini di mana dia terkena sebuah tembakan dari lawan-lawannya, tapi 20 akan coba diincar, 20 akan coba dicari, 1 peluru masuk, 2 peluru masuk, tapi tidak untuk yang ketiga.
Betul, kita bakal lihat juga seorang Daibot. Spray down ke arah depan, belum menemukan targetnya kali ini, tapi bisa juga untuk menjaga badannya. Di lain sisi dari Geek Farm, tabrak ke arah Axis. Mika OP knocked out, Foki knocked out. Dan dari Geek masih bertahan dengan Miracle di sisi depan kali ini mendapatkan placement poin tambahan. Oh iya, mas top 12 berarti ya. Ya, kita melihat di mana tim Malaysia sempat dibahas di awal. Ini bukan tim yang langsung tabrak, bukan tim yang langsung fight 4 lawan 4. Tapi di hari ini tim Malaysia nampaknya bermain dengan cara yang berbeda. Tadi, Axis Red Ones yang langsung nabrak ke arah compound dari 2E. Saat ini, Axis Red Ones yang langsung ditabrak sama Geek Fam. Gantian, Ya. gantian kali ini. Tapi dari GDK ini terpojok juga di balik Blue Zone. Hanya gundukan yang memisahkan dia dengan peluru-peluru panas dari FaZe. Apakah dari GD bisa masuk ke arah depan? Karena kiri mereka ada Infinity, depan mereka ada FaZe. Tapi Logan tampaknya tertumbangkan. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi tim GD untuk ngeflank ke sisi kiri lain jauh lagi. Dan BTR masih bertahan dengan 4 player mereka. Masih ada di ujung zona. Dan masih dapat compound yang bisa menguntungkan mereka masuk ke zona kelima kali ini. Kita melihat juga di mana For Rival berjibaku dia untuk melakukan tembakan demi tembakan, tapping demi tapping dengan sebuah mininya tap-tap lagi kali ini menuju ke arah seorang 20. Tidak bisa mendapatkan 20, akan coba mendapatkan satu pemain yang sudah knock, tapi tidak bisa juga karena terhalang oleh sebuah natural obstacle berupa batu. Tapi 20 masih terus berjibaku untuk loncat-loncat di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat juga Genesis Dogma Kids setelah tadi di match sebelumnya fight bersama dengan Infinity, kalian akan coba fight bersama dengan tim Thailand yang lain yaitu FaZe Clan. Ya, FaZe Clan masih menjaga area samping dari zonanya, tapi dari GD sudah mengambil sedikit spot untuk perang dengan FaZe Clan. Tony K parkir mobilnya tepat di Broken Wall, tapi dari Nichil tampaknya mendengar dan sudah menyiapkan molotov yang akhirnya nggak jadi dilempar. Dari Korpai, dari Bir, masih menjaga juga ujung dari gudangnya, tapi sisi belakang kendaraan sudah dipindahkan juga, membuat tim FaZe punya pilihan untuk rotasi kembali ketika memang sudah terpaksa. Hati-hati, ternyata di dekat compound dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance ada seorang Heinup yang sedang melakukan proning, tapi ternyata Zuxi mendapatkan knock ke arah KF. Bukan sesuatu yang ingin kita lihat, tapi inilah yang terjadi di match yang keempat. Ya, kita bakal lihat dari tim BTR sudah mengantongi 6 eliminasi, dapetin area compound. Harusnya ini bakal enak banget. Sedangkan dari EVOS, kali ini hanya misalkan seorang Red Face yang bertahan di pinggir zona, belum bahkan masuk ke area play zone-nya. APG juga mengalami hal yang sama, tapi sudah diincar juga oleh Face karena posisi yang lebih tinggi. Red Face bakal healing sambil pelan-pelan merangkak ke arah depan. Tapi Red Face tampaknya nggak cuma pengen merangkak, dia pengen coba dapetin beberapa poin eliminasi tambahan. Tapi Heinup masih terus melakukan proning. Dia juga masih memiliki healing juga di area tersebut. Masih memiliki first aid maksud saya. Tapi fight juga tidak terelakkan lagi karena FaZe Clan bersama dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma sudah mulai datang kali ini. Sangat dekat posisinya. Spray juga kembali dilakukan. Satu didapatkan oleh Tony K. Akan coba membakar juga pemain yang tersisa. Tapi bakarannya gagal. Tapi ada backup yang cepat dari Bill 11 membuat Genesis Dogma pun dipulangkan seluruhnya. Ya, tampaknya GD tertahan di pinggir zona dan terpaksa harus fight dengan tim FaZe dalam keadaan kurang menguntungkan. Tapi di lain sisi, dari Axis sempat dilemparin molotov juga. Kayaknya dari BTR curiga deh posisi dari seorang Heinup. Tapi karena di Blue Zone mereka sedikit melepaskan dia dari tim EVOS pun dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 tim Indonesia, ada BTR dengan 4 player dan juga NFT dengan 4 player mereka. Kembali elimination didapatkan oleh seorang Zuxi tadi ke arah Heinup. Dan Axis Red One pun dipulangkan seluruhnya. Sudah ada 8 elimination yang dikumpulkan. Dan Heinup mengirimkan lootingannya ke arah Zuxi. Iya, dikasih lootingan ke arah Zuxi kali ini. Tapi dari BTR punya PR yang berat. Harus ke arah depan dengan kondisi kendaraan mereka lihat. Udah banyak yang pecah. Udah terbatas jumlah kendaraan mereka punya. Tapi di lain sisi dari FaZe seperti biasa akan mengambil lower ground. Korpai terus jalan. Sedangkan Bir terpaksa berhenti seberangan dengan seorang Korpai. Terpisah dari temannya. Tampaknya kali ini dari tim FaZe ditugaskan dah survive-nya masing-masing. Ya, sulit keadaannya. Mode solo nampaknya akan dilakukan oleh seorang Korpai dan juga Bir 11 dari sisi yang berbeda juga. Tapi lihat berapa smoke yang sudah di pop up di area ini. Bisa dihitung sendiri juga karena kalau gue yang hitung sulit. Tapi kita juga melihat dari sisi lain NFT melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Infinity. Yang di match sebelumnya fight bersama Genesis Dogma kali ini akan coba ditantang oleh tim Indonesia yang lain yaitu NFT maksud saya. Iya, tapi jauh diuntungkan dari sisi NFT, dari jumlah anggota, dari posisi mereka. Kecuali ada bom yang connect dari tim Infinity yang membuat tim NFT harus kehilangan lini depan mereka. Ya, karena kita melihat juga dari sisi Infinity tersisa 3 tim atau 3 player yang berada di area ini. 2 setidaknya, 1 sudah knock yaitu Logan. Karena tadi granat justru tidak dari Infinity yang connect, dari NFT lah yang connect ke arah Logan. Ya, tapi dari tim Infinity sudah mau tekan juga pergerakan mereka oleh tim NFT. Tapi NFT nggak bisa cuma fokus ke belakang, dia juga harus fokus ke arah depan. Di mana depan mereka sudah ada perang juga mulai terjadi. BTR pun masih kenok-nokan dengan lawannya. Sedangkan dari tim NFT cukup nyaman di bagian utara dari circle. Tidak ada lawan kecuali tim Infinity. Ya, ini
Infinity harus di-knock satu persatu dan itu dia knock selanjutnya pun didapatkan oleh pemain-pemain dari NFT. Pastinya akan menjadi elimination untuk NFT di area ini. Kita juga melihat masih ada yang terakhir yaitu seorang Gotani yang dikirim untuk survive di area tersebut. Masih melakukan proning juga dan tertangkap oleh Epul dari For Rival. Yes, top 4 kali ini masih ada 2 tim Indonesia juga. Ada NFT dengan 4 player mereka, BTR dengan 2 player masih aktif. Tentu ini menjadi kesempatan juga bagi tim Indonesia untuk dapetin WCD di game kita kali ini. Tapi tampaknya dari NFT pengen masuk ke arah zona, 2 player mereka langsung dihabiskan oleh For Rivals yang nyayur dari sisi jauh dalam area compound mereka yang begitu nyaman. Punya jendela yang angle-nya langsung ke arah NFT. Kita melihat juga Luffy masih terus mengendap-endap. Zuxi akan coba diberikan pressure oleh seorang Flippy. Ternyata kali ini ketahuan posisinya karena sedang melakukan proning. Dan itu dia Flippy bisa mendapatkan sebuah elimination justru ke arah pemain dari Digital Red Alliance. Bukan sesuatu yang kita ingin lihat tapi itulah yang terjadi. Iya, tapi BTR masih punya player juga. NFT masih ada 2 player juga. For Rivals yang begitu enak. Area compound punya 4 player, tinggal bersih-bersih nih. 1, 2, 1 lawannya. Tapi ini tinggal menunggu waktu karena For Rivals memiliki PR. Mereka harus segera bergerak. Mereka berada di area Blue Zone cepat juga. Tapi Blue Zone yang paling cepat datang dari NFT. Iya, dari area NFT. Yang berarti NFT harus mulai memikirkan rotasi mereka. Dan ternyata NFT dan juga BTR berhasil untuk memaksimalkan game kali ini. Karena ini NFT sulit banget nih masuk ke area zona. Dijaga 4 orang. Tapi tentu dengan hashtag 20. Gue rasa NFT udah maksimal banget sih mainnya. Ya, kita melihat juga sudah banyak smoke yang di pop up oleh pemain-pemain dari For Rivals. Kalau For Rivals bisa touch zone ke dalam circle terlebih dahulu, pastinya get keep akan terjadi lagi-lagi di PMPL saya. Dan kita melihat juga Api mulai memberikan pressure ke arah pemain NFT. Karena udah ketahuan di jerami sebelah mana 2 pemain NFT yang tersisa. Iya, dari Flippy, dari Swavel masih bertahan juga. Tapi dari For Rivals sudah tahu pergerakan mereka. Tampaknya Swavel pun tertangkap. Membuat keadaannya 4 lawan 1 dengan zona yang tidak menguntungkan bagi NFT. Kalau gue jadi Flippy, mending gue tahan aja gue mati sama Blue Zone. Karena kayaknya udah gak bisa selamat sih maju ke depan. Ya, tinggal menunggu waktu pastinya, tapi Flippy kali ini tidak patah semangat karena dia terus memberikan pressure demi pressure ke arah pemain-pemain dari For Rival. Healing terlebih dahulu masih memiliki 3 first aid sementara waktu, tapi tembakan demi tembakan dilakukan oleh pemain-pemain dari For Rival menuju ke arah NFT Flippy. Ya, berarti Flippy tampaknya mau di flank kiri, di flankkan oleh RITH juga yang membuat dia semakin terjepit posisinya. Flippy nembak tapi nggak bisa dikembangkan lawan. For Rivals langsung mengepung Flippy dan dapetin WCD mereka di game kita kali ini. For Rivals masih konsisten mereka untuk terus mendapatkan winner chicken dinner. Ini adalah WWCD berturut-turut 3 hari berturut-turut, berarti kita melihat For Rivals dapat WWCD di Super Weekend minggu yang kedua, di hari yang kedua, hari yang ketiga, dan juga di weekdays minggu yang ketiga di hari yang pertama. Berarti saat ada For Rivals bermain, mereka dapat WWCD setidaknya 1 kali di hari tersebut. Oke, berarti memang mereka punya WWCD rate yang tinggi banget per harinya ya. Dan ternyata For Rivals kembali bermain dengan sangat baik, dapetin berapa nih? 5, 9, 11 eliminasi. Dan tidak bisa dipungkiri, For Rivals dapetin compound yang hingga akhir masuk ke zona. Yang membuat mereka benar-benar enak banget fight lawan tim manapun. NFT, nice try banget. Dimana mereka tadi bertahan di tengah-tengah ladang, harus lawan Infinity, harus lawan tim-tim lain. Mereka berhasil ngantongin 5 eliminasi, dapat hashtag 2 juga. Dan